Bapak Ibu, pernah nggak saat bangun tidur, tiba-tiba leher terasa nyeri, susah digerakkan ke kanan atau kiri? Atau pas duduk lama nonton TV, leher mulai terasa berat dan kaku? Kalau jawabannya sering, mungkin Bapak Ibu pernah bilang, paling salah bantal, biasa, pegal-pegal orang tua, atau mungkin cuma masuk angin. Tapi tahukah Bapak Ibu, leher kaku itu bisa lebih dari sekadar pegal. Kadang, itu bisa jadi sinyal tubuh sedang bermasalah. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu aktivitas harian, nengok susah, kepala terasa berat, sakit menjalar ke bahu, bahkan punggung. Kadang malah sampai pusing dan mual. Di bab selanjutnya, kita akan bahas apa penyebab umum leher kaku dan kapan kita harus mulai waspada. Yuk lanjut. Bapak Ibu, leher kaku itu bukan cuma soal salah bantal atau angin duduk. Ada banyak penyebab yang sering terjadi, dan kalau tidak ditangani dari akarnya, keluhan ini bisa berulang terus-menerus. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, posisi tidur yang salah. Tidur dengan posisi leher terlalu tinggi, miring berjam-jam, atau menggunakan bantal yang terlalu keras, bisa membuat otot leher tegang dan sulit rileks. Besok paginya, bangun dengan leher kaku dan nyeri. Kedua, terlalu lama menunduk. Apakah Bapak Ibu sering nonton HP, baca WA, atau menjahit sambil menunduk lama? Gerakan itu kalau dilakukan berjam-jam, bisa bikin otot leher tegang terus. Akhirnya leher jadi kaku dan terasa berat. Ketiga, kurang gerak atau jarang peregangan. Otot leher juga butuh olahraga ringan. Kalau seharian cuma duduk atau rebahan, tanpa gerakan rotasi atau peregangan, maka sirkulasi darah ke leher akan menurun. Hasilnya, tegang, kaku, dan bahkan bisa bikin pusing. Keempat, stres atau pikiran menumpuk. Kadang kita tidak sadar, saat stres atau tegang, tubuh ikut menegang, terutama di area bahu dan leher. Kalau dibiarkan berhari-hari, rasa kaku itu makin sulit hilang, walau sudah dikerok atau dipijat. Kelima, masalah saraf atau sendi leher. Kalau kaku leher disertai nyeri menjalar ke tangan, kesemutan, susah mengangkat lengan, atau sakit kepala berat, bisa jadi ini bukan sekadar otot pegal, tapi gangguan di saraf tulang belakang atau sendi. Jadi, Bapak Ibu, kalau selama ini selalu mengira leher kaku adalah hal biasa, mungkin sekarang kita bisa lebih waspada. Di bab selanjutnya, kita akan bahas kapan leher kaku perlu ke dokter dan bukan cuma dipijat biasa. Yuk, lanjut, biar gak salah tangani. Kapan leher kaku harus diperiksa ke dokter? Bapak Ibu, memang tidak semua leher kaku itu berbahaya. Tapi, kalau keluhan ini muncul berulang-ulang atau semakin parah, maka kita tidak bisa lagi mengandalkan kerokan atau minyak gosok saja. Ada beberapa tanda penting yang perlu diwaspadai. Pertama, leher kaku disertai demam. Kalau leher kaku dan susah digerakkan, disertai demam tinggi, apalagi terasa nyeri di kepala atau sulit membuka mulut, itu bisa jadi gejala infeksi serius. Misalnya, radang selaput otak meningitis. Ini darurat medis dan harus segera ke rumah sakit. Kedua, rasa nyeri menjalar ke bahu dan lengan. Kalau nyeri dari leher menjalar ke pundak, lengan, sampai ke tangan, lalu disertai kesemutan atau lemas, maka bisa jadi itu gangguan di saraf tulang belakang. Biasanya disebabkan oleh saraf kejepit, bantalan sendi menipis, atau peradangan sendi. Ketiga, sakit kepala berat dan leher kaku bersamaan. Kalau leher terasa tegang dan kepala ikut sakit luar biasa, itu bisa jadi tanda migrain berat, tekanan darah tinggi, atau masalah saraf di kepala. Apalagi kalau disertai pandangan kabur, mual, atau muntah. Keempat, kaku berlangsung lebih dari 3 hari dan makin parah. Kalau sudah minum obat pegal, pijat, atau kerokan, tapi rasa kaku makin menjadi, maka jangan tunda. Lebih baik periksa ke dokter agar bisa tahu sumbernya. Banyak orang tua sering bilang, nanti juga baikan sendiri. Tapi sayangnya, kalau sudah terlambat, justru perawatannya makin sulit. Di selanjutnya, kita akan bahas cara-cara sederhana dan alami untuk meredakan leher kaku di rumah sebelum makin parah. Yak lanjut. Bapak Ibu, kalau leher kaku belum sampai ke tahap serius, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu meredakan keluhannya, tanpa harus buru-buru minum obat, tanpa harus dipijat karas-karas sampai lebam. Cukup dengan perhatian dan rutinitas yang ringan, tapi konsisten. Pertama, kompres hangat di area leher. Ambil handuk kecil, rendam air hangat, jangan terlalu panas, lalu tempelkan ke bagian yang terasa kaku. Kompres hangat akan membantu melemaskan otot yang tegang, melancarkan aliran darah, dan mengurangi rasa nyeri. Lakukan 2-3 kali sehari, masing-masing 10-15 menit. Kedua,
Lakukan peregangan ringan setiap pagi. Gerakan leher ke kanan kiri, lalu atas bawah secara perlahan, lalu putar bahu ke belakang beberapa kali. Tapi ingat, jangan dipaksa. Jangan diputar sampai bunyi krek, karena itu justru bisa bikin cedera. Ketiga, batasi menunduk terlalu lama. Kalau Bapak Ibu suka main HP atau baca sambil menunduk, usahakan posisi layar sejajar mata. Bisa pakai dudukan atau sandaran buku. Setiap 30 menit, istirahatkan leher dengan menegakkan kepala dan menarik napas dalam. Keempat, perbaiki posisi tidur. Gunakan bantal yang tidak terlalu tinggi. Kalau bisa, pilih bantal dengan bahan lembut, tapi menopang leher dengan baik. Tidur menyamping dengan leher lurus, jauh lebih nyaman daripada tidur tengkurap. Kelima, perhatikan tingkat stres. Coba ingat-ingat, apakah leher mulai kaku saat pikiran lagi sumpek, banyak beban, atau kesal pada sesuatu? Karena otot leher sangat sensitif terhadap tekanan mental. Saat stres, kita sering tidak sadar mengangkat bahu, dan itu bikin leher ikut tegang. Coba luangkan waktu 10 menit sehari untuk diam, tarik napas panjang, atau dengarkan suara yang menenangkan. Jadi Bapak Ibu, dengan perawatan ringan seperti ini, banyak keluhan leher kaku bisa reda tanpa perlu ke dokter. Asal kita peka dan tidak menunda. Di bab berikutnya, kita akan bahas kapan leher kaku bisa jadi sinyal penyakit dalam. Dan kenapa jangan terus dianggap cuma pegal. Yaklen, Papa Kibu, kadang keluhan kecil bisa jadi sinyal untuk masalah besar. Termasuk juga soal leher kaku. Meskipun awalnya hanya terasa pegal, ternyata dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi gejala awal penyakit yang lebih serius. Mari kita bahas bersama supaya Bapak Ibu bisa lebih waspada. Pertama, gejala awal hipertensi atau stroke ringan, leher yang terasa berat, tegang, dan kaku, disertai sakit kepala. Bisa menjadi tanda bahwa tekanan darah sedang tinggi. Dan bila dibiarkan, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan stroke ringan. Apalagi kalau disertai sulit bicara, salah satu tangan lemas, atau pandangan kabur. Jangan anggap remeh, Bapak Ibu. Kedua, gangguan saraf tulang belakang. Jika leher kaku disertai nyeri menjalar ke tangan, kebas, atau kesemutan, atau kelemahan otot, itu bisa jadi akibat saraf kejepit di tulang leher. Biasanya terjadi karena bantalan tulang belakang menipis atau bergeser. Kalau tidak segera ditangani, bisa berisiko menyebabkan kelumpuhan sebagian. Ketiga, infeksi serius seperti meningitis. Ini memang jarang, tapi sangat penting untuk dikenali. Jika leher terasa sangat kaku, disertai demam tinggi, pusing berat, dan sulit menundukkan kepala, segera periksakan diri. Ini bisa jadi infeksi selaput otak dan penanganannya harus cepat di rumah sakit. Keempat, masalah tiroid atau kelenjar getah bening. Kalau leher terasa kaku di bagian depan atau bawah rahang, disertai pembengkakan di leher dan susah menelan, bisa jadi itu tanda adanya pembesaran kelenjar tiroid atau pembengkakan kelenjar getah bening. Kondisi ini perlu pemeriksaan laboratorium atau USG. Bapak Ibu, tujuan kita bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita tidak menunda pemeriksaan saat gejala mencurigakan muncul. Di bab terakhir nanti, kita akan simpulkan langkah sederhana untuk menjaga leher tetap sehat dan bebas dari rasa kaku. Yuk kita tutup dengan solusi yang bisa dilakukan mulai hari ini juga, Bapak Ibu yang baik. Leher kaku memang terlihat sepele, tapi kalau terus dibiarkan, bisa mengganggu aktivitas harian, bahkan berisiko jadi gejala penyakit yang lebih berat. Maka dari itu, yuk kita simpulkan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, dengarkan sinyal tubuh. Kalau leher mulai kaku, berat, atau nyeri, jangan diabaikan. Itu sinyal tubuh sedang minta istirahat atau butuh perhatian. Kedua, jaga postur tubuh. Baik saat duduk, tidur, atau main HP, pastikan posisi leher tidak terlalu menunduk atau tegang terlalu lama. Ketiga, lakukan peregangan ringan. Cukup 5 menit setiap pagi dan malam, bisa bantu melemaskan otot leher dan bahu. Keempat, hindari stres berlebihan. Pikiran yang tegang bisa membuat otot ikut menegang. Luangkan waktu untuk relaksasi, ngobrol santai, atau jalan-jalan ringan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Apa kebiasaan yang bikin leher Bapak atau Ibu sering kaku? Duduk lama, atau tidur tengkurap? Dan jangan lupa share ke keluarga atau teman yang sering bilang, paling cuma pegal biasa, karena satu informasi sederhana bisa menyelamatkan kesehatan banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat,